teman-teman sekalian, saya bisa sharing di sini bahwa memang ini adalah suatu proses yang luar biasa sekali karena begitu mengkhawatirkan bagi saya ketika itu karena ya foremost anak perempuan juga gitu ya. Jadi kata orang tua harus jaga ekstra. Nah, jadi waktu itu kejadiannya 2014 sekitar bulan Syawal waktu kita Lebaran, waktu itu kita dari Kuala Lumpur itu pulangnya ke Aceh waktu itu. Nah, di situ ketika sedang acara keluarga, orang tua saya perhatikan kok mata anak saya itu suka berkedip-kedip gitu, tapi kepalanya juga begini goyang gitu ya, kiri kanan gitu, seperti kok apa sebabnya apa gitu. Oh, saya bilang mungkin karena poninya kepanjangan gitu ya. Gitu kan. Kita cari tahu gitu ya. Terus udah potong poninya kok masih gitu juga. Nah, orang tua saya bilang kok masih gitu juga. Di situ saya mulai deg-degan lah, kenapa ini gitu ya. Terus kita waktu itu kemudian sempat ke Jakarta, kita dari Kuala Lumpur pindah ke Jakarta waktu itu. Kita di situ bawa anak saya ini Nawal yang luar biasa ini ke rumah sakit untuk mata ya, rumah sakit mata yang spesialis di Jakarta. Kemudian dicek oleh dokter, dikatakan bahwa ini ada semacam titik hitam di matanya gitu. Jadi mungkin ada kering mata satu lagi juga titiknya ada hitam gitu. Nah di situ kemudian kita berobat sekitar 1 bulan setengah di situ, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau ada mungkin 1% itu apa namanya memberikan suatu impresi gitu ya. Akhirnya kita cari rumah sakit lain yang lebih lagi menurut kita yang lebih profesional lagi gitu. Kita cari pembandingnya. Kita juga ke sana ke rumah sakit yang khusus mata yang cukup terkenal di Jakarta. Kemudian dilakukan tes segala macam, berkali-kali dites dulu, berkali-kali screening mata segala macam. Nah, di situ dikatakan bahwa mata kanannya itu silindris, mata kirinya itu minus ya, mata kiri itu minus. Nah, jadi kemudian ditetes mata, akhirnya ya udah kita agak seret dengan cara pengobatan itu. Kemudian anak saya mulai ke sekolah itu ya bawa obat tetes mata. Jadi gurunya itu setiap jam 10 tuh setiap hari teteskan mata, teteskan setiap hari. Tapi itu juga nggak nyaman. Nah, dan anak saya pakai kacamata, akhirnya pakai kacamata, sempat ganti-ganti kacamata juga karena nggak nyaman yang pertama, harus coba lagi kacamata kedua begitu. Dan juga duduk di kelas itu harus paling depan, ya. Duduk paling depan karena nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan, gitu nggak kelihatan. Tapi kan saya melihat kasihan banget karena masalahnya begini. Waktu itu mata nggak bisa dikontrol, tapi kalau kita bilang, Dek, itu mata kok gitu-gitu, dia merasa nggak nyaman juga, kok nggak kenapa matanya gitu kan. Kenapa kita gitu ya dia. Tapi saat itu belum tahu ya bahwa itu dipengaruhi oleh elektromagnetik ya. Belum ada informasi tentang itu. Akan bawa satu solusi yang bagus untuk mata anak bapak bilang itu. Oh, saya bilang why not? Saya datang ke istri, kemudian di sini kita dapat penjelasan yang luar biasa sekali. Dan selesai acara saya tanya sama Prof itu, Prof, what should I do with my daughter? Dia bilang I have no longer time here in Jakarta. If you want to get more information, come to KL. So saya terbang besoknya dengan istri saya ke Kuala Lumpur karena kita benar-benar mau cari solusi. Betul. Nah, di sana dijelaskan secara panjang lebar dan itu very scientific base. Saya bilang I love it, bilang gitu. Kenapa? Karena very scientific base. Saya bilang saya suka banget. Nah, cuma karena saking scientific base-nya fisika banget, 15 menit itu saya sudah pusing. Saya bilang I want to know how to use this product. This amazing product dan itu. Akhirnya dikasih tahu cara pakainya. Kita pulang ke Jakarta, kita pakaikan pada mata anak saya. Very simple. Nah, itu saya suka. Produknya itu very scientific base, tapi penggunaannya very simple sekali. Jadi saya hanya pakaikan pada mata anak saya itu, nah seperti ini, ya, ini alat ini seperti gini ya. Saya pakaikan ke depan, di kanan satu begitu, dua begini. Saya pakaikan selama sekitar 7 malam, seingat saya 7 malam. Satu kiri, satu kanan, berdua begini, kiri kanan begini, fast spin-nya saya pakaikan. Itu juga kemudian airnya saya sulingkan di di baskom, kemudian ambil anduk di basin anduknya diperas, satu di mata anak saya anduknya, kemudian saya center juga. Waktu itu belum ada center khusus, saya center putar begini. Putar seperti orang tawaf, jadi counter clockwise. Nah, itu kira-kira 7 malam. Nah, hari ke-8-nya kira-kira begitu mau sekolah, pulang sekolah anak saya bilang, adik nggak mau pakai lagi kacamata. That's right. Oh gitu ya. Nah, adik mau pakai kacamata, kenapa? Nggak enak, gitu bilang nggak enak. Oh ya, bilang gitu. Kenapa? Coba deh buka kacamatanya. Terus kita mulai coba. Tulisan yang tadi itu kira-kira jarak 1 meter, tulisan di whiteboard, kemudian mundur 2 meter, mundur 3 meter, lah kelihatan. Alhamdulillah ini. Progresnya bagus banget. Nah, semenjak itu kemudian kita tes lagi, kita rujuk lagi pada dokter lagi, dan dilihat itu bahwa matanya sudah menunjukkan suatu progres yang luar biasa sekali. Nah, am I right? Sejak saat itu berarti nggak pakai kacamata ya? Sampai sekarang sejak tahun 2014 itu setelah pakai Alpha Spin kata tadi 1 minggu tadi itu,
Sorry 2015 ya, itu apa namanya kan 2014 akhir lah kita dapat Alphaspin, 2014 akhir kejadiannya, kemudian 3 bulan lah kita berobat ke rumah sakit ya, kemudian sekitar awal 2015 itu, sejak 2015 awal sampai sekarang sudah lebih kurang 5 tahun 6 tahun, alhamdulillah tidak pernah pakai kacamata lagi. Wah, luar biasa. Ya, dan dia juga you can show, dan juga pakai terus. Kan ada Naufal bisa cerita sedikit. Nah, dia terus-terusan pakai mini Alphaspin ini. Oh, oke. Apa yang dirasa? Pasti senang ya? Waktunya ini waktu kelas berapa? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 3 nih, Pak? Kelas 1 SD. Ya? Dahsyat ya. That's really amazing kalau kita bisa ya melihat hasilnya. Wow. Yeah. Oke, makasih Pak Faisal dan Ade Nawal, benar-benar luar biasa nih. Ya, Mas welcome. Ya, saya bilang ini luar biasa banget karena anak-anak ya. Jadi kan saya IPA sekali melihat anak itu pakai kacamata, kemudian nggak bisa ngelihat secara jelas, belajar juga terganggu, itu luar biasa banget pada efek daripada radiasi, dan alhamdulillah dapat solusi daripada Alphaspin ini. We thanks a lot and alhamdulillah. Thank you very much. Oke. Baik, makasih banyak Pak Faisal.